Apakah ada ketentuan melafadzkan niat setiap kita hendak beribadah? Dan ini yang sering kita jumpai, ada istilah usolli yang maknanya saya sholat, nawaitu yang maknanya saya berniat. Apakah kemudian usolli atau nawaitu ini dianjurkan untuk kita baca setiap kita hendak melakukan ibadah? Dan dari mana asal usulnya sampai kemudian ada perkataan usolli atau nawaitu ini? Maka kalau kita lihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tentu tidak kita jumpai di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafadzkan niat. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum juga tidak dijumpai mereka melafadzkan niat dalam ibadah sholat mereka. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, semuanya kita tidak jumpai, dan para sahabat yang lain juga tidak kita jumpai melafadzkan niat di dalam beribadah mereka. Kemudian juga termasuk para imam-imam mazhab umumnya juga bersepakat bahwasanya niat adalah amalan hati dan tidak mensyaratkan untuk dilafadzkan. Untuk itu kalau kita mencermati buku-buku yang menjelaskan tentang hadis yang pertama di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, di antara buku yang menjelaskan misalnya Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, nanti akan dijelaskan bahwasanya pembahasan tentang mahallun niyah, tentang tempat kita berniat adalah al-qalb, hati. Untuk itu an-niyah mahalluha al-qalb, niat tempatnya di dalam hati, la yushtaratu at-talaffuz biha, sehingga tidak disyariatkan kita untuk melafadzkan niat. Kemudian di dalam prakteknya tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melakukan hal tersebut, dan ketika beribadah, ibadah ini sifatnya tauqifiyah, maknanya kita ambil langsung contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu tidak bisa kita kemudian menganggap baik suatu perkara yang kemudian kita lakukan karena pemikiran kita itu kita anggap sebagai hal yang baik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak mengajarkan hal seperti itu, karena ibadah ini adalah sifatnya tauqifiyah yang langsung kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada baiknya dan harus kemudian kita melakukannya dari sumbernya langsung, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kalaulah kemudian Nabi, kemudian para sahabat tidak melakukan niat tersebut, tidak melafadzkan niat dalam ibadah-ibadah mereka, lalu dari mana kemudian ada perkataan usolli atau nawaitu ini? Di antaranya adalah penafsiran dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau mengatakan bahwasanya seseorang tidak dikatakan sah untuk melakukan sholat kecuali harus mengucapkan, kecuali harus dengan ucapan. Tentu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan ucapan tersebut, yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah maknanya takbiratul ihram. Maknanya adalah ketika orang sedang melakukan sholat kemudian melakukan takbiratul ihram, maka tentu kemudian melafadzkan takbir di dalam takbirnya tadi. Untuk itu, kalaulah kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menyampaikan itu, maka pada dasarnya juga tidak menganjurkan untuk kemudian melafadzkan niat. Sehingga kalau kita jumpai di dalam pelafadzan niat ini akan banyak sekali lafadz-lafadz yang ada. Padahal kalaulah kita cermati, Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Hanya kemudian ada salah penafsiran tentang apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan praktek yang ada di lapangan kaum muslimin pada umumnya. Sehingga kalaulah kemudian dengan berbagai macam cara tadi, maka tentu lebih baik kemudian kita kembalikan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang tentu tidak ada penafsiran yang lain, sehingga setiap kali kita berniat cukup kemudian kita niatkan dalam hati. Kemudian di antara faidah kenapa kemudian niat itu dilafadzkan di dalam hati, karena kalau kita
melafatkan niat setiap kali kita hendak beribadah, dan ibadah ini sangat banyak sekali yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana kemudian kita menyusun lafadznya? Bagaimana kita kemudian melafatkan itu semuanya? Tentu ini sangat menyusahkan di dalam kita beribadah. Padahal agama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan penuh kemudahan. Untuk itulah kemudian setiap kali kita melakukan ibadah dan ada niat dalam diri kita, di dalam hati kita, tidak harus dilafatkan, maka insya Allah sudah dikatakan cukup ibadah tersebut.